Assalamualaikum, aku mau pesatin ke patung 1000 Buddha. Kalau mau temenin aku, ayo temenin ya, nggak ada orang. Oke. Jadi nih, saya ikut lift yang akan membawa saya menuju ke kereta bawah tanah, yaitu MTR mau ke mana? Satin ya. Ya, di sini adalah ruang tunggu. Berangkat. Aku beli minum guys untuk perjalanan saya di 10,000 Buddhas Monastery. Udah sampai ke Satin guys, dan di sini sangat cerah sekali, panas sekali, dan banyak orang yang berlalu lalang. Nggak tahu kemana mereka ya. Lama banget. Ya udah, saya mau menggunakan ilmu menghilang. 1, 2, 3. Hore, udah nyampe nih. Ini di gapura utama ya, di Phook Hill Garden, yaitu tempat pemakaman dan tempat persembahan gitu guys. Jadi jangan salah masuk ya, banyak yang kesasar ke sini. Yang 10,000 Monastery itu ada di sebelahnya, oke? Hong Kong merupakan terkenal sebagai surga belanja di Asia. Di berbagai sudut kota ini berterbaran mall dan pusat pembelanjaan yang siap menguras isi dompet turis dari berbagai penjuru dunia. Namun Hong Kong bukan hanya tempat belanja. Selain mall dan pasar, kota ini juga mempunyai berbagai tempat menarik yang layak untuk dikunjungi. Salah satunya adalah ini, The 10,000 Buddhas Monastery atau biara 10.000 Buddha. Tempat yang satu ini memang tidak populer di kalangan turis karena pemerintah Hong Kong sengaja tidak memasukkannya ke dalam brosur-brosur wisata. Biro Perjalanan di Indonesia juga tidak ada yang memasukkan nama biara ini ke dalam daftar tempat kunjungan wisata di Hong Kong. Saya pun baru mengetahuinya dari internet setelah iseng-iseng googling, cari informasi tempat-tempat wisata di Hong Kong yang sepi turis. Baru mendengar namanya saja saya langsung tertarik, apalagi setelah melihat foto-foto ribuan patung Buddha berwarna emas di biara tersebut dan mengetahui lokasinya tidak jauh dari pusat kota Hong Kong. Saya semakin mantap untuk memasukkan 10,000 Buddhas Monastery ke dalam daftar tempat yang akan saya kunjungi di Hong Kong. Lihatlah, sepi banget, gak ada turis. Meski tuh kalau di sini tuh hawanya hujan. Dan ayo kita lari untuk menuju puncak, cepet. Untuk menuju biaranya ya, kita harus berjalan menuju menanjak kurang lebih 300 meter. Di atas kita bisa melakukan ibadah atau hanya berfoto. Terus ini tempat yang paling wow. Banyak banget patungnya. Saat berkunjung ke Hong Kong, biaranya besar, luas, nyaman, dan udara segar. Patung Buddha banyak sekali, besar dan mewah. Kalau patung bisa ngomong, sanjay. Karena perjalanan yang jauh ini membuat aku haus, minum dulu guys. Ya ampun, melihat jalan yang menanjak dengan ratusan anak tangga, saya jadi sedikit heran. Tumben pemerintah Hong Kong tidak menyediakan eskalator atau lift di tempat seperti ini. Di seluruh jalan menuju puncak biara dipenuhi patung Buddha. Patung Buddha yang berbeda dari yang kulihat di sebuah kuil sebelumnya. Bahkan masing-masing patung mempunyai keunikan tersendiri. Ada Buddha tipis, gemuk, Buddha botak, Buddha berbulu, Buddha dengan tongkat, Buddha dengan anjing naga, dan kodok, Buddha maco, Buddha androgini.
Dan ketika Anda ada di dalam biara, Anda akan melihat begitu banyak Buddha yang ada di taman, di menara, serta di dinding. Saya juga tertarik dengan Buddha yang ini, banyak cucu. Setelah kita jalan-jalan, lari-lari, dan ini sekarang kita menuju puncak. Di sini yang dipajang adalah Buddha, patung Buddha tingkat tinggi ya, Buddha yang tingkat tinggi. Ini ada atlasnya menuju ke sini, kan? Di sini tuh jalannya satu arah, kalian nggak akan bingung deh guys. Ribu biara Buddha, kuil Buddha di Satin, Hong Kong terletak pada 220 desa Patau Satin. Ini bukan biara yang sebenarnya karena tidak ada biarawan penduduknya yang mengelola juga awam. Kompleks ini terdiri dari tangga-tangga dengan jajaran patung Buddha, 4 pavilion, 5 kelenteng, dan sebuah teras outdoor dan pagoda yang kesemuanya menjadi tempat untuk menampilkan ke semua koleksi patung Buddha. Waktunya jalan-jalan guys. Di sini ada patung Dewi Kuan Yin, dewi-dewi yang ada di kayangan sana. Ini seperti gambaran pada waktu film Sun Gokong gitu loh guys. Jadi asik deh nontonnya. Serasa hidup aja mereka itu. Beneran. Konon tahun 1951 ya, Mulia Yut Kai mendirikan biara datang ke Hong Kong tahun 1933. Dia berkhotbah agama Buddha di sebuah biara setempat. Ia berencana mendirikan sebuah perguruan Buddha ketika menerima sebuah estate dari seorang Buddhis juga seorang pedagang kaya. Situs ini tidak ditunjukkan sebagai sebuah kompleks ibadah aktif, melainkan sebuah tempat yang memang untuk dipenuhi dengan gambaran fisik dari semangat ajaran agama Buddha. Ada sebuah patung Buddha yang duduk di sebuah singa biru raksasa. Beberapa patung dicat dengan warna-warna cerah dan dihiasi dengan kain-kain dan gaya rambut yang unik. Sedangkan yang lainnya dicat dalam warna emas serang dalam pose serupa bunga teratai atau memakai kostum perang. Semua patung ini adalah sebuah karya yang tak ada duanya. Kalau Anda punya uang kertas 100 Hong Kong HKD yang dicetak oleh HSBC pada tahun 1985 sampai 2002, di sisi belakangnya Anda bisa lihat gambar pagoda ini. Kalau Anda sanggup berjalan lebih jauh lagi, silakan naik sampai ke puncak pagoda 9 tingkat ini untuk menikmati pemandangan menuju Cakrawala Satin dan New Territories Hong Kong. Ribu biara ini dibangun pada awal 1949. Meskipun usia tuanya, Yut Kai membawa bahan bangunan dari kaki gunung ya, bangunan pribadi dari kaki gunung bersama murid-muridnya untuk membangun biara. Butuh waktu 8 tahun untuk menyelesaikan semua bangunan dan 10 tahun untuk menyelesaikan 12.800 patung Buddha yang tadi. Konstruksi selesai tahun 1957. Salah satu dewa Trimurti sebagai pencipta alam semesta, Brahma dikenal dengan dewa berkepala 4 dengan masing-masing muka menghadap ke 4 arah mata angin. Ada yang mengatakan jika tempat ini sebenarnya dikenal sebagai Manfatse dan menilai jika nama 10,000 Buddhist Monastery tidaklah tepat. Menurut sejarah, ini adalah sebuah biara tanpa biarawan yang sesungguhnya, dan sebenarnya ada lebih dari 13.000 patung. Tak hanya ditata rapi di dalam ruangan, patung-patung juga tersebar di sepanjang jalan dengan ukuran yang model berbeda-beda. Tidak akan membosankan, arsitekturnya juga memuaskan. Dengan melihat atap
tutupnya ada gambar naganya. Wih, keren guys. Di dalam kuil, sosok yang tertutup daun emas di kolam teratai dikatakan sebagai sisa-sisa tubuh Yue Kai. Tubuhnya diawetkan, disajikan di aula utama biara di kotak kaca, menjadi daya tarik utama candi. Juga, sebagian besar masyarakat Hong Kong adalah penganut Buddha, dan tak mengherankan jika di sini berdiri biara yang besar dan mewah. Waktu menunjukkan 5:30 dan ini mau tutup guys, jadi ya gimana ya, mau pulang lah karena kuil ini buka setiap hari pukul jam 9 sampai 5:30 ya guys, dan tanpa dipungut biaya. Sampai jumpa, terima kasih ya udah menemani Awas Meong, dan jangan lupa subscribe ya di channel Awas Channel. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa loncengnya. Kasih.